jadi sekarang saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu apa itu manajemen strategi. Jadi manajemen strategi itu the plan of action created by a company leadership to accomplish its long-term objective, improve performance, and obtain a competitive advantage is referred to as management strategy. It is the course a company follows to achieve its goals in terms of internal procedure, market positioning, operational focus, and resource allocation. In order to achieve both short-term and long-term objective, management strategy direct decision making, synchronize the organization, operation, and guarantee that resources are employed effectively. Okay, the second slide is why management strategy is important. For a number of reasons, management strategy is essential. It gives the business a clear focus and direction, bringing everyone together to work toward the same objectives. By guaranteeing adherence to long-term goals and market positioning and making effective use of time, money, and manpower, it improves decision making. So by recognizing and capitalizing on its distinct advantage, a solid strategy helps a company outperforms rivals. It also makes it possible to adjust a change in the corporate environment, including shifts in the market, improvements in technology, and change in client preferences. Lastly, it guarantees that the company will continue to be profitable in the near future and will be in a strong position to develop and endure. Thank you. Kemudian di sini ada visi dan misi. Visi Nusa Cendekia University adalah menjadi institusi pendidikan tinggi kepariwisataan di bidang vokasi yang berstandar internasional berkepribadian Indonesia. Kemudian di sini ada misi. Yang pertama, menghasilkan sumber daya manusia pariwisata yang mempunyai daya saing internasional di kawasan Asia dan berkepribadian Indonesia. Kemudian yang kedua di sini mengembangkan penelitian kepariwisataan skala internasional yang berbasis pada pengetahuan budaya dan lingkungan lokal dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui inovasi teknologi, tepat guna, kearifan lokal, dan kelestarian lingkungan. Kemudian di sini ada strength. Yang pertama, kurikulum berbasis standar ASEAN, di mana kurikulum pendidikan yang disusun dengan mengacu pada standar pendidikan di negara-negara anggota ASEAN dengan meningkatkan kompetensi global, membekali peserta didik dengan keterampilan multikultural, komunikasi lintas budaya, serta penguasaan bahasa asing terutama bahasa Inggris, bahasa pengantar di ASEAN. Pendidikan berkelanjutan mendorong pendidikan yang inklusif, berkelanjutan berbasis teknologi sesuai dengan Sustainable Development Goals. Tujuannya di sini meningkatkan kualitas daya saing pendidikan di ASEAN dan menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi pasar kerja di era masyarakat ekonomi di ASEAN, membangun identitas regional sambil tetap menghormati keragaman budaya. Kemudian yang ketiga di sini ada dosen yang memiliki skill profesional dan berpengalaman. Maksudnya di sini memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, minimal magister atau doktor. Menguasai materi perkuliahan secara mendalam dan mampu menjelaskan konsep secara jelas. Aktif dalam penelitian, publikasi ilmiah, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Menggunakan metode pengajaran inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek atau studi kasus, dan memiliki pengalaman kerja di luar kampus, misalnya di perusahaan, lembaga riset, atau organisasi internasional. Kemudian yang keempat itu fasilitas yang mendukung.
Di sini bertujuan menciptakan lingkungan akademik yang nyaman, produktif, dan sesuai kebutuhan mahasiswa maupun dosen. Ruang kelas yang modern dilengkapi proyektor, sistem audio, dan akses internet untuk mendukung pembelajaran interaktif. Laboratorium tersedia untuk berbagai disiplin ilmu, contohnya komputer, sains, teknik, dan bahasa. Wi-Fi di seluruh kampus, akses internet gratis untuk mendukung pembelajaran dan riset. Ruang konseling yaitu untuk membantu mahasiswa mengatasi masalah akademik, sosial, atau masalah pribadi. Dan fasilitas umum seperti kantin, tempat makan dan bersosialisasi, parkir yang luas, area parkir yang memadai untuk kendaraan mahasiswa dan staf. Dan yang terakhir di sini biaya yang terjangkau, maksudnya sesuai atau seimbang dengan kemampuan finansial mahasiswa dan keluarganya. Pendapatan keluarga, biaya dianggap terjangkau jika tidak membebani pendapatan bulanan atau tahunan keluarga. Dan di sini ketersediaan beasiswa, kampus yang menawarkan banyak beasiswa atau bantuan keuangan biasanya lebih mudah diakses secara finansial. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu ada masih menjadi pilihan kedua atau ketiga dari kampus lain yang berada di Mataram. Artinya di fakultas ini belum menjadi pilihan utama dari calon mahasiswa di Mataram. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya reputasi atau citra positif di kalangan masyarakat, keterbatasan program studi yang tersedia, atau ketidakseimbangan dalam kualitas layanan akademik yang ditawarkan atau dibandingkan dengan pesaing lainnya atau universitas lainnya. Yang kedua itu belum memiliki pedoman untuk kebutuhan khusus seperti pedoman mahasiswa yang disabilitas. Tidak hanya pedoman atau panduan khusus untuk mendukung mahasiswa dengan kebutuhan khusus menunjukkan bahwa institusi ini belum sepenuhnya inklusif dalam konteks pendidikan tinggi. Hal ini menjadi kelemahan signifikan karena aksesibilitas adalah salah satu aspek penting dalam memastikan kesetaraan peluang bagi semua mahasiswa, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu kurangnya tenaga pengajar. Di fakultas ini kurangnya tenaga pengajar berdampak langsung pada kualitas pembelajaran dan layanan akademik yang diberikan. Hal ini dapat menyebabkan beban kerja yang berat bagi dosen yang ada, kurangnya variasi dalam metode pengajaran yang diberikan kepada mahasiswa, serta keterbatasan dalam memberikan bimbingan atau pendamping kepada mahasiswanya. Selanjutnya itu ada jurusan yang masih terbatas. Di sini ada program studi atau jurusan yang terbatas menunjukkan bahwa fakultas ini belum memiliki disertifikasi dalam bidang keilmuan yang ditawarkan. Hal ini dapat mengurangi daya tarik bagi calon mahasiswa yang mencari jurusan atau prodi tertentu yang tidak tersedia di institusi atau di universitas ini. Selanjutnya itu yang kelima, kurangnya anggaran. Jadi di fakultas ini anggaran yang terbatas mempengaruhi banyak aspek operasional universitas, termasuk pengembangan fasilitas, peningkatan kualitas tenaga pengajar, penyediaan beasiswa, dan pengembangan program-program baru. Masalah anggaran juga dapat membatasi kemampuan universitas untuk bersaing dengan kampus lainnya dalam meningkatkan daya tarik dan reputasinya. Di sini saya akan melanjutkan materinya yang tentang opportunities atau peluang. Nah, di sini yang pertama itu berkolaborasi dengan kampus lain. Nah, yang dimaksud di sini berkolaborasi dengan kampus lain itu yaitu dengan menjadi jembatan untuk kerjasama antar universitas dalam penelitian untuk pengembangannya.
Lalu yang kedua itu peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian sekitar. Nah, di sini pemanfaatan dalam membantu masyarakat sekitar dalam berbagai aspek ekonomi seperti bisnis dan layanan-layanan berbasis teknologi. Lalu di sini bekerjasama dengan industri dalam negeri maupun luar negeri. Nah, maksud dari kerjasama ini adalah membuka peluang kemitraan berbagai perusahaan nasional maupun internasional di dalam maupun di luar negeri. Lalu yang keempat, dekat dengan pusat kota Mataram. Nah, letak universitas ini sangat strategis. Areanya itu sekitaran pusat kota Mataram dan memiliki keuntungan dalam akses pengembangan lebih lanjutnya. Lalu yang kelima, event provinsi yang berskala nasional. Nah, dapat menjadi bagian dari berbagai banyak event dan mempengaruhi teknologi ini ditingkatkan oleh provinsi yang maupun nasional. Materi selanjutnya yaitu threats atau ancaman. Nah, yang pertama itu adalah pemangkasan anggaran. Nah, pemangkasan anggaran ini juga bisa termasuk keterbatasan dana, dapat menghambat penelitian, lalu pengembangan dan pengimplementasian. Lalu yang kedua, pengurangan aktivitas praktikum. Nah, di sini kurangnya fasilitas atau dana dapat mengurangi peluang mahasiswa untuk dapat mencari pengalaman baru atau mencari pengalaman langsung di dunia praktek. Lalu yang ketiga ini peningkatan biaya SPP. Nah, kebutuhan anggaran yang lebih besar biasanya menyebabkan kenaikan biaya pendidikan bagi mahasiswa, menyebabkan beban berada di mahasiswa. Lalu kompetitor dengan kampus lain. Nah, di sini persaingan dengan universitas lain pasti ada. Sekarang menjadi tantangan yang besar bagi universitas yang dihadapinya. Lalu yang terakhir ini renovasi bangunan. Nah, perluasan atau renovasi infrastruktur bisa berdampak pada pengalokasian anggaran yang mengurangi dana untuk pengembangan bangunan-bangunan yang berada di daerah tersebut atau di universitas tersebut. Baik, untuk materi dari kelompok 3 mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata atau yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Pull your panties down from under